Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Pebrita Roza. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 36 kelompok 4 di lingkungan instansi pemerintahan Sumatera Barat tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan 3 poin dalam wawasan kebangsaan Indonesia. Poin 1, penghormatan terhadap lambang negara Indonesia. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia merupakan identitas dan jati diri Indonesia. Bendera, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak hanya dijadikan sebagai pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadikannya sebagai simbol yang harus dihormati dan dibanggakan oleh warga negaranya. Adapun bentuk penghormatan terhadap lambang negara tersebut adalah 1. Bendera merah putih, yaitu dengan mengibarkan dengan benar. Bendera harus dikibarkan pada tiang yang layak, tidak robek atau kotor, dan dikibarkan pada waktu yang ditentukan. 2. Menghormati saat bendera dinaikkan. Memberikan hormat saat bendera dinaikkan atau diturunkan, terutama pada upacara resmi. 3. Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial. 4. Tidak boleh merusak. Setiap tindakan merusak, mencoret, atau menodai bendera itu adalah sama dengan melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Simbol yang kedua adalah Garuda Pancasila. Menghargai makna, memahami makna dan tentang Garuda Pancasila sebagai simbol kekuatan, persatuan, keberagaman Indonesia. Kedua, tidak digunakan sembarangan. 3. Tidak boleh dirusak atau dicemarkan. Simbol yang ketiga adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan dengan khidmat dan penuh semangat, tidak merubah aransemen atau lirik lagu yang tidak sesuai dengan yang aslinya, dan menghargai makna lagu sebagai perjuangan atas cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam lagu tersebut. Simbol yang keempat adalah bahasa Indonesia. Bentuk penghormatan bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia adalah dengan penggunaan bahasa dengan baik dan benar, pelestarian bahasa Indonesia, peran Indonesia sebagai bahasa kesatuan, dan dukungan pemerintah dan lembaga dalam hal ini adalah pendidikan. Poin yang kedua adalah ketaatan terhadap peraturan undang-undang. Ketaatan kepada peraturan undang-undang merupakan kepatuhan dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah. Ketaatan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek yang terkait dengan ketaatan ini antara lain kesadaran hukum, kepatuhan, sikap positif terhadap hukum, partisipasi dalam proses pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum. Adapun manfaat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ini adalah menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya konflik perselisihan, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara, serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Poin ketiga, kesadaran terhadap kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa. Pemahaman dan rasa memiliki akan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dalam keragaman, serta upaya untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai macam suku bangsa, ras, agama, budaya, sehingga menyebabkan Indonesia rawan untuk terjadinya konflik perselisihan. Untuk itu, seluruh warga Indonesia harus memiliki kesadaran untuk menjaga kerukunan agar tercipta masyarakat yang rukun, adil, dan aman. Pentingnya kesadaran di sini adalah untuk menjaga keutuhan bangsa, menghindari konflik, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan membangun kekuatan bangsa. Cara menumbuhkan kesadarannya adalah dengan memasukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kurikulum pendidikan, mendorong dialog terbuka untuk menyelesaikan pendapat, dan meningkatkan
pemahaman tentang keberagaman budaya. Sekian dan terima kasih.